Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun cuacanya hujan di luar dan matahari belum memancarkan sinarnya, tetapi semangat kita harus tetap mengawali hari pada hari ini. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya kita harus memulai semuanya melalui doa. Nah, sekarang kita mulai dengan membaca doa yang langsung dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Setelah untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Nah, semoga dengan membacakan doa tadi semua pembelajaran kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Kemudian ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, kemudian untuk memulai hari ini supaya kita lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran, sebelum memulainya kita dulu siapkan dulu semangatnya dan konsentrasinya untuk memulai pembelajarannya. Nah, untuk mempersiapkan konsentrasinya kita mulai dari permainan kecil. Nah, permainan kecil ini seperti ini. Nanti kalau ibu sampaikan 11 × 3 jawabannya siap. Nah, kemudian ibu katakan tepuk 1, anak-anak bilangnya oke. Tepuk 2 yes. Tepuk 3 semangat pagi. Nah, tepuk 4 siap belajar. Tepuk 5 konsentrasi. Nah, bisa? Kemudian terakhir nanti semangat yes. Bisa? Nah, kita ulangi lagi. Ayo kita mulai. Kita mulai 11 MIPA 3. Siap. Nah, berarti belum konsentrasi. Nah, ketika ibu bilang 11 MIPA 3 berarti jawabannya siap tanpa adanya tepukan tangan. Tapi kalau ibu bilang nanti 1, jawabnya apa? Oke. Kemudian tepuk 2 yes. Tepuk 3-nya apa tadi? Semangat pagi. Apa tadi? Tepuk 3 semangat pagi. Nah, kemudian yang keempat tadi apa? Konsentrasi. Tepuk yang pertama itu tepuknya jawabannya oke. Tepuk kedua jawabannya yes. Tepuk 3 apa? Lagi. Keempat siap belajar. Yang kelima konsentrasi. Nah, terakhir baru semangat yes. Nah, bisa kita mulai. Nah, konsentrasi, jangan sampai salah lagi. Nah, kita mulai 11 MIPA 3. Siap. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Konsentrasi. Apa lagi lanjutannya? Semangat. Yes. Nah, berarti kita sudah sudah menentukan dalam diri kita bahwasanya kita harus memulai hari ini dengan semangat dan konsentrasi dalam belajar dan fokus. Nah, baik, sebelum kita memulainya, ibu akan absen anak-anak dulu satu persatu. Hadifa Jepanuma, Sajid Muhammad Ikram, Alvin Maulana, Anissa Sia Pratiwi, Andika Juniati, Azizah Zaskia, Delvia Zahira, Dio Hidayat, Dina Saputri, Dina Melani Putri, Elsie Wulandari, Fadia Zahra, Pawas, Hanifah
pembelajaran kita kali ini kita menggunakan model pembelajaran disebut dengan problem based learning. Kalau problem itu apa? Masalah. Nah, maka proses pembelajaran ini adalah menitikberatkan atau mengorientasikan siswa kepada masalah. Dari masalah itu nanti kita akan cari apa solusi yang bisa kita berikan dengan masalah tersebut. Nah, kemudian dari kasus yang tersebut apa yang bisa kita ambil? Manfaatnya, apa makna yang tersandung di dalamnya. Nah, itu nanti akan kita pelajari melalui kasus atau permasalahan. Sehingga proses pembelajaran kita ini disebut dengan model pembelajarannya based learning, problem based learning, atau disingkat dengan PBL. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, coba kita lihat dulu. Apa sih sebenarnya latar belakang dari lahirnya Sumpah Pemuda? Nah, Sumpah Pemuda muncul itu karena apa? Karena pada masa itu, masa pergerakan itu di mana belum munculnya rasa nasionalisme untuk bangsa Indonesia, tapi masih mementingkan daerah masing-masing atau masih bersifat kedaerahan. Makanya akibatnya bagaimana? Bangsa terpecah belah, tidak bersatu. Nanti dengan inilah nanti akan memunculkan lahirnya Sumpah Pemuda. Videonya kemudian kita tonton bersama-sama. Teman-teman, sebagai sabda Sumpah Pemuda, PUT menghasilkan sudah berlangsung padanya. Di sini ada teman-teman yang masih ingat kapan peristiwa Sumpah Pemuda terjadi? Iya, betul. Peristiwa Sumpah Pemuda berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, teman-teman, dalam peristiwa tersebut menghasilkan Sumpah Pemuda yang berisi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Oke, selanjutnya nilai yang kelima yaitu nilai dapat menerima dan menghargai perbedaan. Nah, teman-teman, berbagai macam perbedaan latar belakang bukanlah merupakan hal untuk dipermasalahkan, namun justru wajib untuk diterima dan juga dihargai satu sama lain sebagai salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Para pemuda dapat menerima dan menghargai akan adanya perbedaan demi terciptanya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya nilai dalam Sumpah Pemuda yang keenam yaitu nilai semangat persaudaraan. Nah, teman-teman, semangat persaudaraan di dalam para pemuda yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa dan tanah air yang satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, selalu menjunjung semangat persaudaraan atas sesama warga Indonesia juga penting adanya untuk selalu menjunjung tinggi kesatuan bangsa dan terhindar dari adanya perpecahan di dalamnya. Nah, untuk berikutnya, karena Nanda sudah Ibu bagi dalam 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini Ibu beri nama kemarin seperti ada Jong Java, kemudian ada Jong Batak, ada Jong Sumatera Barat, kemudian Jong Minahasa, kemudian Jong Ambon. Nah, jadi di setiap masing-masing kelompok nanti Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini akan diisi nanti bersama-sama dalam kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Nah, kemudian nanti setiap masing-masing kelompok akan melakukan presentasi di depan kelas. Ketika teman presentasi, tolong diperhatikan. Kemudian jika seandainya presentasinya ini ingin ditanggapi, silahkan tunjuk tangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Paham? Nah, silahkan kita mulai dari sekarang. Bagi yang sudah hafal LKPD-nya boleh langsung dikerja. Data dan satuan berisiko,
Mana nih? Papua. Nah, coba bandingkan kedua-duanya. Kan itu yang ditanyakan dalam soalnya, dalam tugasnya. Coba diidentifikasi kedua gambar ini. Apa masalah yang muncul? Apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa kasus ini? Dah bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi LKPD, nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda yang telah diberikan oleh guru. Yang A, orientasi masalahnya mengenai gambar perbedaan antara gambar A dan gambar B. Yang pertama, kelompok mengidentifikasi masalah yang terdapat pada kedua gambar. Nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda dari gambar di atas adalah: pada gambar sebelah kiri, mereka sudah menerapkan rasa saling menghargai dan saling menghormati antar suku satu sama lain walaupun mereka semua berbeda suku, ras, agama, dan lain-lain. Dan dapat kita lihat bahwa mereka sudah bisa menegakkan persatuan dan kesatuan antar mereka. Dan pada gambar sebelah kanan dapat kita lihat perang antar suku. Hal ini dikarenakan karena mereka masih memiliki ras dan sukunya masing-masing, dan mereka belum bisa menegakkan persatuan dan kesatuan antar sesama mereka. Yang kedua, secara berkelompok, analisa nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda yang terdapat pada masa kini melalui kasus yang telah diberikan. Pada gambar sebelah kiri, mereka sudah menerapkan makna semua dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, meskipun bangsa Indonesia tinggal di berbagai wilayah Indonesia, tetapi tanah airnya tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, tetapi berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, meskipun setiap daerah memiliki bahasa masing-masing, tetapi dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Pada hari ini bisa kita lihat bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan yang sering kita jalani, apakah sudah tercipta yang namanya nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya tadi bisa kita lihat ketika kita melakukan diskusi kelompok dalam kelas ini, bisa kita langsung diaplikasikan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda, seperti adanya rasa saling menghargai pendapat, ya. Kan perbedaan pendapat itu biasa, karena kita memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika teman memberikan pendapatnya, misalnya kita harus menghargai apapun yang disampaikannya, walaupun pendapat yang disampaikan teman itu sebenarnya bertentangan dengan pendapat yang kita punya. Nah, yang kedua apa? Menjalin kerjasama di dalam kelompok masing-masing, seperti kerjasama dalam tim. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi? Saling menghargai ketika teman melakukan presentasi di depan kelas. Menghargai teman berbicara itu juga merupakan salah satu nilai dari Sumpah Pemuda, supaya persatuan dan kesatuan bangsa tercipta. Kalau kita saling membuli, saling tidak menciptakan persatuan dan kesatuan, maka yang muncul nanti adalah disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Nah, semoga dengan pembelajaran kita hari ini kita lebih bisa meningkatkan lagi rasa persatuan dan kesatuan sebagai masyarakat, sebagai pelajar, dan sebagai rakyat Indonesia, untuk bisa menentukan perbedaan dalam satu persatuan. Bisa dipahami? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan sampaikan bahwasanya minggu depan kita akan membahas KD baru mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, untuk itu sebelum kita belajar besok, tolong pelajari dulu di rumah. Nah, karena pembelajaran kita telah berakhir, maka sebelum mengakhirinya, karena di awal kita berdoa, maka di akhir kita juga harus mengakhirinya dengan berdoa.